Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rianto dari jurusan Budidaya Perairan angkatan 2018 dengan NIM 180254243014. Oke, baik. Jadi pada video kali ini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Industrialisasi Aquaculture, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Hengki Irawan. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang industri skala besar yang ada di Indonesia. Nah, jadi industri skala besar mengacu pada usaha yang memiliki infrastruktur besar dan basis karyawan bersama dengan mesin yang digerakkan daya besar dan investasi modal besar. Nah, ini merupakan contoh dari industri aquaculture yang ada di Indonesia. Yang pertama ialah PT Sentral Proteina Prima Tbk. Oke, jadi PT Sentral Proteina Prima Tbk merupakan perusahaan aquaculture di Indonesia yang bergerak di bidang pakan budidaya perikanan dan makanan olahan. Perusahaan didirikan berdasarkan Akta Nomor 59 tanggal 30 April 1980 di hadapan Notaris Drs. Gede Ngurah Rai SH. Kegiatan usaha perusahaan meliputi bidang pertambakan udang terpadu, produksi dan perdagangan pakan udang, pakan ikan, dan pakan ternak lainnya. Nah, untuk produk yang dihasilkan terdapat 3 produk. Yang pertama produk pakan, pakan udang, dan pakan ikan. Untuk produk makanan seperti Fiesta, Ebi Free, Shrimp Cutlet, Dory Stick, Seafood Stick, Shrimp Nugget, Shrimp Roll, Fish Ball, Shrimp Ball. Dan yang ketiga itu produk probiotik seperti Mina Pro, Mina Bato, Mina PS, Fana Pro, Pon Plus. Oke, yang kedua ya, itu adalah PT Matahari Sakti. Nah, jadi PT Matahari Sakti atau yang disebut dengan MS adalah perusahaan asal Indonesia yang didirikan oleh Ibu Puspita Dewi Prijadi pada tahun 1988. Di awal berdirinya MS hanya memproduksi pakan ikan. Namun, seiring dengan kebutuhan konsumen, MS juga memproduksi pakan ikan dan feed food. Produk yang dihasilkan yaitu shrimp feed atau pakan udang, fish feed atau pakan ikan, dan feed food atau pakan kucing. Oke, yang ketiga PT Gani Arta Dwi Tunggal. Nah, PT Gani Arta Dwi Tunggal didirikan pada tahun 1993 berlokasi di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Merupakan perusahaan terintegrasi yang telah memproduksi sarana kelautan, sarana budidaya dan pariwisata kelautan dengan merek Aquatech. Memiliki luas area sebesar 12 hektar dan 850 orang karyawan. PT ini secara khusus membuat kolam sebagai showroom untuk produk-produk Aquatech. Nah, untuk produk yang dihasilkan seperti mesin ekstrusi Piva HDPE, mesin injeksi HDPE, mesin monofilamen HDPE, mesin persiapan benang, mesin kniting knit. Yang keenam, heat setting machiness. Dan masih banyak lagi produk yang dihasilkan oleh PT ini. Selanjutnya yaitu PT Multidaya Teknologi Nusantara. PT Multidaya Teknologi Nusantara atau sering disebut Evishery
merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi alat pemberian pakan ikan secara otomatis. Alat pemberian pakan ikan secara otomatis ini diberi nama e-fishery. Nah, sejak didirikan pada tahun 2013, e-fishery selalu berupaya untuk menciptakan inovasi dalam bidang aquaculture sebagai aquaculture intelligent company berbasis teknologi LOT. Nah, kami memiliki 3 tujuan utama untuk menyediakan kebutuhan pangan dunia melalui aquaculture, menjadi solusi untuk mengatasi masalah fundamental dalam industri aquaculture dengan menyediakan teknologi yang terjangkau dan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi melalui ekonomi digital yang inklusif. Nah, untuk produk yang telah dihasilkan yaitu e-fishery ikan atau pemberi pakan otomatis pada ikan, dan e-fishery udang, pemberian pakan otomatis untuk udang. Oke, selanjutnya PT Aquatech Indonesia. Nah, jadi PT Aquatech Indonesia ini telah berdiri sejak tahun 2009 sebagai perusahaan yang menyediakan segala jenis produk water treatment dengan tujuan menjadikan perusahaan sebagai tempat one stop shopping water treatment shop di Indonesia. Visi. Nah, jadi visi dari PT ini menjadikan perusahaan water treatment terlengkap dan terdepan dengan sistem one stop shop dalam membantu kebutuhan industri di Indonesia. Misi, menjadi mitra kerja yang profesional dengan memberikan pelayanan dan harga terbaik untuk memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat akan air bersih. Nah, untuk produk yang telah dihasilkan salah satunya yaitu dosing pump Ailipu multi Catric filter housing SS304 dan Aqualine. Selanjutnya PT Gapura Aqua Cultiva. Nah, PT Gapura Aqua Cultiva atau sering disebut dengan Galtiva melihat adanya potensi besar dalam industri perikanan. Karenanya Galtiva mengembangkan teknologi perikanan dengan pendekatan eco-friendly untuk menciptakan masa depan industri perikanan yang berkelanjutan dan berkembang. Pendekatan eco-friendly ini menggunakan aplikasi dari mikroba baik yang dapat menjaga kualitas air tambak, meningkatkan pertumbuhan udang, dan mencegah terjadinya penyakit. Oke, selain di bidang aquaculture, PT Gapura Aqua Cultiva ini melihat kesempatan juga di bidang instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Adanya peraturan pemerintah Permen LH nomor 4 tahun 2014 mengenai syarat minimum amonia dalam limbah. Amonia sendiri sulit untuk didegradasi hanya dengan filter fisik maupun kimia. Nah, untuk produk yang dihasilkan salah satunya yaitu biopur dan biomik. Oke, jadi dari sekian banyak PT yang industri aquaculture yang telah saya paparkan tadi, maka industri aquaculture skala besar yang cocok kalau menurut saya untuk dikembangkan di wilayah Kepulauan Riau ini berdasarkan dengan industri yang telah dilakukan oleh PT Matahari Sakti, di mana PT Matahari Sakti memproduksi pakan seperti udang, ikan, dan kucing. Nah, ini sangat cocok dikembangkan untuk di Kepulauan Riau, khususnya yang berlokasi di Kota Tanjung Pinang, mengingat Kota Tanjung Pinang merupakan pusat provinsi untuk Kepulauan Riau sendiri. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.